Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa dan mahasiswi IAT semester 6, pada perjumpaan kali ini di sore yang cerah ini kita mengawali perkuliahan tafsir ayat-ayat kauniyah. Jadi berjumpa lagi dengan pembahasan tafsir yang arahnya itu pembahasan tentang tematik. Untuk yang pertama terkait orientasi perkuliahan tafsir ayat-ayat kauniyah. Di sini kita akan membicarakan bahwasanya tafsir ayat-ayat kauniyah itu merupakan bagian rumpun dari mata kuliah wajib keprodian. Jadi mata kuliah yang menjadi program wajib ya, yang harus kalian ambil dalam semester ini, ya ini termasuk diantaranya adalah tafsir ayat-ayat kauniyah. Nah, adapun dengan fokus kajian tafsir tematik yang mencakup tema penciptaan dan fenomena atau kaun alam semesta. Jadi kata kauniyah ini kita ambilkan dari kaun atau alam semesta begitu. Nah, mengapa ini perlu kita pelajari lebih lanjut? Karena sebagai wujud integrasi antara agama dengan sains. Pembahasan dalam mata kuliah ini nanti akan bertumpu pada upaya dialektika Al-Quran sebagai representasi dari ayat kauliyah dan alam semesta yang ciptaannya ini sebagai ayat kauniyah. Dalam perkuliahan ini nanti kita akan membangun dialektika antara ayat kauliyah dari Al-Quran dengan ayat kauniyah, yakni ciptaan Allah berupa alam semesta ini tadi, yakni integrasi antara agama dengan fakta sains. Betul. Berikutnya terkait definisi dan tujuan ini penting kita urai di awal. Definisi apa yang dikandung dari tafsir ayat kauniyah ini? Tafsir ayat kauniyah ini merupakan bagian dari tafsir tematik atau maudhu'i. Nah, tafsir tematik atau maudhu'i ini merupakan visi dan misi kita. Jadi selaras dengan visi dan misi program studi kita, ya, yang mengkhususkan pada ayat-ayat Al-Quran tentang fenomena alam semesta. Jadi secara definitif tafsir ayat kauniyah ini kita breakdown pembahasannya seputar fenomena alam semesta. Karena dari beberapa mata kuliah yang telah lampau kita mulai mengkaji tentang tafsir ahkam sudah pernah, kemudian tafsir ayat sosial sudah pernah, bahkan ahkam itu kita berjenjang dari ahkam 1 ke ahkam 2. Nah, di sini tafsir ayat kauniyah ini satu gelombang ya, tidak berjenjang 1-2 tapi cukup di satu semester ini. Kemudian tujuan utamanya dari definisi berikutnya adalah integrasi antara sains dan religi, yakni berupaya untuk menghubungkan antara wahyu ayat kauliyah dengan realitas empiris yang akan kita lihat secara indrawi ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya ayat kauliyah itu dari Allah Subhanahu wa taala dan ayat kauniyah ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari dua entitas itu tidak mungkin akan terjadi perbenturan. Tinggal bagaimana kita menjembatani antara realitas itu, realitas empiris dengan wahyu dari Al-Qur'an. Adapun tujuan pembelajarannya ini nanti, tujuan kita apa sih tujuan kita belajar tafsir ayat kauniyah ini? Apa pentingnya begitu? Nah, ini merasa penting sekali. Ada 3 hal yang saya setidaknya 3 hal yang menjadi aspek pokok tujuan kita dalam mempelajari tafsir ayat-ayat kauniyah ini. Yang pertama yakni memahami alam semesta ini sebagai kitab yang terbuka, bukan closed text tapi open text, sebuah kitab yang terbuka untuk memperkuat keimanan terhadap kebenaran dan juga kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, di sini peran tafsir ayat kauniyah untuk memperkuat kemukjizatan Al-Qur'an dari segi sains. Begitu ya. Jadi memperkuat kemukjizatan Al-Qur'an dari segi sains.
Kemudian yang kedua, mengembangkan pendekatan interdisipliner antara tafsir, sains dan juga filsafat. Mengapa filsafat ini juga masuk? Karena di beberapa tema ini nanti ada aspek filosofis yang akan kita ungkap. Ada sisi filosofis yang akan kita ungkap dari tema-tema tertentu nanti. Yang ketiga, yang terpenting ini adalah untuk mendorong kesadaran ekologis berbasis Al-Quran. Dan ini sangat-sangat relevan dengan permasalahan sekarang. Bagaimana permasalahan ekologi itu justru ditunggangi oleh kepentingan kapitalisme. Hanya untuk mencari keuntungan yang singkat, lingkungan itu menjadi korban. Tidak usah saya sebutkan tempatnya ya, ini kan menjadi permasalahan sudah sangat familiar bagi kita kan ya. Yang baru-baru ini terjadi di satu tempat nun jauh di sana ya. Berikutnya, setelah dari definisi dan tujuan ini sudah mulai sedikit tergambar mungkin dari benak kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Berikutnya, pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam pembahasan tafsir ayat-ayat kauniyah ini? Jadi ada pendekatan nanti, pendekatan secara fikih atau pendekatan secara sosial atau pendekatan secara kebahasaan. Nah, di sini standing point-nya pembahasan tafsir ayat-ayat kauniyah ini akan menggunakan pendekatan ekotafsir. Sebenarnya bukan istilah yang baru ekotafsir ini. Jadi ketika pendekatan ekotafsir itu muncul atau berperan penting untuk dua hal yang telah saya himpun kurang lebih seperti itu. Ada dua hal yang penting dalam menjadi perannya dari pendekatan ekotafsir. Peran yang pertama adalah pendekatan ekotafsir ini dalam rangka menyeimbangkan wacana antara tiga pilar. Jadi pembahasan tafsir itu nanti berkutat dalam mulai dari masa klasik pertengahan itu kita berkutat pada dua hal ini. Kalau tidak teosentris juga antroposentris. Artinya pembahasan tentang ketuhanan, pembahasan tentang isu kemanusiaan, itu dua hal itu yang selama ini selalu menghiasi dan mengisi khazanah tafsir kita. Terutama dalam khazanah tafsir Timur Tengah, dua hal ini sangat-sangat kental. Permasalahan tentang teosentris dan juga antroposentris. Teosentris itu bagaimana ketika madhab mufassir antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu berbenturan dalam menafsirkan suatu ayat. Semisal ketika berbicara tentang bagaimana wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mu'tazilah menyatakan ketika di akhirat nanti melihat Allah itu tidak dimungkinkan gitu. Tapi di ahli sunnah bahwasanya nadhirah itu kita akan melihat langsung Tuhan. Kita bisa melihat langsung Tuhan di akhirat nanti. Ini perbenturan dalam sisi wacana teosentris. Yang kedua tentang antroposentris, pembahasan tentang kemanusiaan. Dua tema ini yang terus memperkaya dan mengisi khazanah tafsir, terutama di produk tafsir Timur Tengah. Yang ketiga, yakni ekosentris, ini yang jarang dan muncul itu baru-baru. Masa-masa kontemporer ini mulai muncul. Dan yang memperkaya itu adalah dari khazanah tafsir Nusantara. Karena mengapa demikian? Sejauh pembacaan kami, sejak bacaan kami, faktor geografis itu menentukan. Karena semisal mufassir Nusantara, semisal Bapak Quraisy Shihab, kemudian dari awal-awal dulu Turjumanul Mustafid dari Abdurrauf As-Singkili, kemudian bergeser maju ke depan ada Ma'ruf Labid Imam Nawawi, kemudian bergeser agak maju lagi ada Hamka, kemudian yang kontemporernya ada Pak Quraisy. Mengingat Indonesia ini negara yang agraris, negara yang maritim,
dikelilingi lingkungan yang lestari, nah itu juga bisa mempengaruhi secara psikologis seorang mufassir untuk membawa ayat yang di situ berpotensi untuk ditafsirkan secara ekologis, itu ditafsirkan sebagaimana apa adanya dan sepatutnya. Yang kedua, pendekatan ekotafsir ini dalam rangka memperkaya khazanah tafsir. Jadi bukan untuk menegasikan dan juga mereduksi pendekatan tafsir yang sudah ada, tapi ini justru dalam rangka untuk memperkaya khazanah tafsir dengan menafsirkan ayat-ayat yang berpotensi mengandung tema lingkungan untuk ditafsirkan dengan perspektif ekologi. Semisal ambil contoh begini, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mufassir Timur Tengah itu dominan menyatakan ifsad di situ adalah kerusakan secara moral dan spiritual. Belum pernah menyinggung kerusakan itu dari kerusakan lingkungan. Sementara ifsad itu kan bisa dibawa ke arah kerusakan moral dan spiritual ataupun ke arah kerusakan lingkungan. Dan ini selaras dengan prinsip yang kita pegangi bahwasanya Al-Quran itu sebagaimana laksana permata yang memiliki banyak sisi. Artinya tidak bisa kita melihat Al-Quran itu dari satu sisi saja. Ada kemungkinan makna yang dihasilkan apabila itu terindikasi berpotensi untuk ditafsirkan secara pendekatan atau dengan perspektif ekologis. Nah, sekarang ke ragam dan bentuk ya. Dari tadi kita membicarakan tentang secara teoritis. Kita tadi membahas secara teorinya saja, Pak. Prakteknya bagaimana? Nah, di sini kita mulai membicarakan tentang prakteknya. Ada ragam bentuk kajian tafsir ayat kauniyah. Nanti ada kajian itu yang kajian tematik, ada 3 ya. Ada kajian tematik, ada kajian semantik, dan ada kajian interdisipliner. Jika kalian membuat tugas, membuat makalah atau jurnal masing-masing dalam membuat program tugas jurnal masing-masing, ini nanti bisa kalian pilih antara 3 tema ini ya. Mulai dari yang pertama tadi kajian apa? Yang kedua, yang ketiga, nah, ini dalam rangka untuk memberikan arahan saja, ya. Misalkan, saya ingin memberikan kajian dari sisi filosofisnya, Pak. Tidak masalah, boleh, Pak. Ya boleh. Cuman ini sekedar gambaran saja. Nanti, arahnya nanti saya kajian dalam 3 hal. Kurang lebih akan bergerak bandul kajian kalian ini dalam 3 tema besar ini. Oke. Ada yang respon dulu dari respon dan tanggapan dari teman-teman sekalian. Yang Putra, ya. Di sini bertanya, Pak. Apakah setiap fenomena alam itu dapat dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah? Atau ada kriteria tertentu tentang ayat tersebut untuk dijadikan objek penelitian? Penjelasannya, Pak. Respon yang menarik ya, dari saudara Bisri Fatih. Apakah setiap fenomena alam itu ada? Kita cari dalilnya di dalam Al-Quran. Bahasa sederhana ngaten nggih. Apakah setiap fenomena alam itu bisa kita ketemukan dalilnya di dalam Al-Quran? Ataukah setiap ayat Al-Quran itu harus kita paksakan untuk sama dengan fakta sains modern? Bagaimana tanggapan dari teman-teman sekalian? Ada apa enggak? Kemungkinan untuk tidak tercover ada enggak? Fenomena alam semesta yang tidak tercover oleh penjelasan Al-Quran ada kemungkinan enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada apa enggak? Artinya semua fenomena alam ini pasti ada. Secara terperinci ada? Secara terperinci? Tidak ada. Karena sekali lagi Al-Quran itu banyak aspek yang dibahas ya, banyak aspek yang dibahas. Tidak semua fenomena alam semesta ini bisa kita tarik dalam konteks Al-Quran. Namun apabila ada fenomena alam yang tercatat di dalam Al-Quran,
ya, fenomena alam yang tercatat di dalam Al-Quran, apabila ada, kemungkinan kecil itu dia akan bergeser dari fakta sains modern. Apabila ada perbenturan antara ayat Al-Quran, bagaimana kita memahaminya, itu yang perlu kita refresh kembali. Betul ya? Jadi tidak semua itu tercover, tapi ada fenomena alam yang diriwayatkan oleh Al-Quran itu ada, tapi tidak semua itu tercover. Sama juga dengan hal mendasar seputar sholat semisal. Apakah tata cara sholat secara terperinci itu ada di dalam Al-Quran? Tidak. Tapi Al-Quran sudah membahasnya, menyampaikan tentang kewajiban salat, kemudian diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad. Sebagaimana fungsi hadis Nabi, yakni sebagai mubayyin, penjelas apabila dalam Al-Quran itu masih disampaikan secara global. Oke, bagaimana? Bisa diterima? Kalau tidak bisa diterima, nanti kembaliannya saya berikan. Berikutnya ada lagi tanggapan. Geser ke Putri dulu. Kita geser ke yang Putri dulu. Iya. Selain dengan tujuan pembelajaran itu kan ada poin kedua, mengembangkan pendekatan interdisipliner antara tafsir, sains, dan filsafat. Pertanyaannya, bagaimana ayat-ayat kauniyah dapat berkontribusi pada pengembangan filsafat Islam yang relevan dengan pandangan zaman modern seperti ini? Jadi bagaimana kita bertolak dari pendekatan ekotafsir tersebut untuk bisa berdampak pada perkembangan sains modern, pada perkembangan filsafat modern. Jadi ketika dalam dialektika antara wahyu dengan fenomena alam, ketika dialektika itu terjadi, kemudian filsafat itu menjadi salah satu instrumen untuk saling mendialektikakan. Nah, itu nanti tergantung bagaimana kita membawanya ke arah mana untuk perkembangannya. Jadi ada apa namanya, peran penting ya, untuk memahami itu secara filosofis. Bagaimana kita memahami fenomena itu secara filosofis. Artinya contoh, tidak ada aspek zahir dan juga aspek batin dari suatu ayat. Misal membicarakan tentang kebersihan ya. Tentang kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena kalau kita cari term tentang bersih itu ya kita dapatnya suci itu ya. Kita dapatnya suci. Suci itu dapat mewakili kata bersih. Kata tohur atau tohir di situ bisa kita representasikan antara kesucian secara zahir, bagaimana ketika kita menghadap kepada Tuhan untuk bersuci dari segi zahirnya, dan dari batinnya itu ada kesucian yang dinamakan dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana kita membersihkan jiwa. Jadi tergantung perspektif saudari yang saudari gunakan, ke arah mana ini nanti dibawanya. Karena dalam kajian tafsir ini sendiri ada dua kubu, yang satu menolak keberadaan tafsir dengan pendekatan perbandingan integrasi dengan fakta sains, di satu sisi justru mendukung dengan alasan sebagaimana kita jabarkan tadi, ini justru menjadi penguat tentunya. Tapi bagaimana jika suatu saat atau kelak terjadi mungkin dalam sepemahaman kita itu ada pergeseran atau tidak match, ini bahasanya tidak match. Al-Qur'annya bilang begini, tapi fakta sainsnya kok bilang begini. Ketika ada hal semacam itu, ada pintu daruratnya. Ada pintu daruratnya, mungkin pemahaman kita yang perlu kita refresh dalam menjembatani dua hal tersebut, agar tidak terjadi pemaksaan makna. Maka pelan
kaidah bahasa itu perlu dalam pendekatan ini, maka tidak bisa jauh-jauh dari aspek kebahasaan agar penarikan makna itu tidak terlalu jauh. Oke. Contoh ketika Ustaz tadi bisa cara dhahir, cara batin ini cukup sekian. Artinya tidak usah terlalu kita tarik begitu jauh agar tidak melampaui batas. Artinya ada koridor kebahasaan yang mengawal. Ada koridor kaidah kebahasaan yang mengawal. Ini dibawa ke arah mana? Karena bahasa sendiri pun juga ada ada dinamis ya. Bahasa itu kan juga dinamis. Contoh yang mungkin pernah kalian dengar itu adalah istilah hatif. Hatif itu kalau dalam bahasa teks kuno, teks Arab masa dulu ya, itu kan suara yang tidak ada wujud orangnya kan ya, suara yang tidak ada wujud orangnya. Sekarang itu hatif itu kan ini ya, perangkat semacam ini dinamakan dengan hatif. Artinya ada pergeseran dari segi bahasa sendiri pun juga dinamis. Maka penting kita memahami ada garis batas yang jelas, mana teks Quran, mana tafsir. Ya, tafsir itu sebagai hasil interpretasi sebuah produk. Betul. Tapi kalau lafadz Al-Quran itu sendiri itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga nanti dalam pengerjaan apabila ada kesulitan ya, nanti bisa konsultasi terlebih dahulu. Pak, ini pembahasannya arahnya kemana? Begitu bisa kita konsultasikan lebih lanjut agar arah kajian kita ini selaras dengan orientasi perkuliahan. Ya, cukup sekian. Silahkan ditutup dengan doa terlebih dahulu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dan persiapan untuk pemateri yang pertama siap-siap untuk menyampaikan presentasinya yang membuka ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.